Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di channel saya Restu Nugroho. Di video kali ini kita akan belajar lagi desain grafis, masih tentang materi cropping. Jadi materi cropping itu sangat penting ya buat teman-teman, sangat basic sekali. Tapi memiliki apa namanya ya, kayak semacam teknik yang nantinya tuh kepake terus gitu buat desain grafis, dan teknik dasar atau basic ini juga akan membuat teman-teman memiliki hasil karya atau desain yang bisa dibilang eye catching gitu ya, karena di zaman sekarang ini desain grafis kebanyakan juga menerapkan teknik cropping ini di di hasil konten-kontennya gitu ya. Kayak contohnya kayak gini. Ini adalah konten-konten yang aku buat ya teman-teman. Dan di sini kebanyakan itu menggunakan teknik cropping. Misalkan di konten yang ini ya, ini kita menggunakan teknik cropping. Jadi teknik cropping itu sangat penting sekali ya teman-teman. Kayak semacam produk ini kita menggunakan teknik cropping untuk membuatnya. Ini juga ya teman-teman. Kemudian kita next. Yang ini juga hampir kebanyakan teknik cropping ini diterapkan di pembuatan konten yang aku desain gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lihat lagi contoh yang lain. Ya di sini banyak banget udah konten-konten promo yang udah aku bikin ya. Ini ada konten promo minyak. Nah seperti ini ya teman-teman. Jadi teknik cropping itu sangat penting sekali untuk pembuatan desain grafis. Jadi di materi kali ini kita akan belajar lagi teknik cropping, tapi dengan nanti ada latar belakang yang berbeda. Jadi teknik cropping yang udah kita latih akan diterapkan di konten promo, di konten promo seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini jadi kita mencoba cropping kemudian diterapkan di template yang sudah aku siapin gitu. Oke, kita langsung aja, sederhana aja produknya. Kita akan cropping produk masker. Oke, langsung aja ya teman-teman. Kita menggunakan tools yang kemarin, polygonal lasso tool. Oh iya, buat teman-teman yang belum mengikuti video pertama tentang cropping ini, tentang belajar desain grafis yang pertama, bisa klik di pojok kanan atas ya. Oke, kita mulai cropping lagi seperti yang udah dijelaskan toolsnya yang kita pakai di video pertama. Nah, kalau ini gampang aja ya teman-teman, tinggal ngikutin garisnya aja, tarik lurus aja ya. Tinggal ngikutin aja teman-teman. Ini gampang banget. Nggak sampai 1 menit udah bisa nge-cropping. Ya, kita udah seleksi objeknya, kemudian kita tekan Ctrl J. Kemudian dia akan menduplikasi objek yang udah kita seleksi, dan ini jadinya ya. Oke, nah ini udah jadi ya teman-teman. Jadi backgroundnya udah hilang. Nah template yang udah aku siapin itu yang seperti tadi. Nah ini dia templatenya ya. Jadi template ini bisa dipakai untuk produk-produk yang lain juga. Nah, jadi ini aku open file dari produk Cimory ya, Cimory. Nah ini tentunya kita akan edit, kita akan hilangkan dulu produknya dengan cara mengeklik objeknya, dengan mengeklik objeknya. Kemudian di sini ada grup ya, karena saya udah satukan gitu. Jadi kalau misalkan ini kita hilangin, maka ini akan jadi template kosong. Nah tapi untuk mempermudah kita mengedit, jadi aku akan pakai nama font, kita tinggal
edit namanya dan edit harganya aja ya, dan edit gambarnya. Tapi untuk gambarnya akan kita hapus, kemudian tulisannya kita edit aja. Langsung aja ya, kita klik kanan di layer group, kemudian ungroup layer. Oke, ini udah terpisah ya. Jadi ya, ketika kita mengklik tadi nggak jadi satu, udah terpisah. Kemudian kita delete dulu. Nah, gitu. Jadi objeknya hilang. Oh ya, buat teman-teman, sorry kalau misalkan teman-teman belum tahu. Jadi fitur group itu adalah menggabungkan lebih dari satu objek menjadi satu kesatuan gitu. Jadi kita lebih gampang untuk mengolahnya. Misalkan kita gabungan lagi seperti tadi ya. Kita coba undo dulu, open ya. Nah, ini file awal. Jadi ketika kita mengklik objek ini, dia akan menjadi satu kesatuan gitu loh. Akan menggroup gitu ya. Tapi nah, objek ini terbentuk dari beberapa elemen atau bagian. Jadi objek ini grup ini terbentuk dari font atau teks Cimory, font atau teks harga, dan gambar dari produk Cimory itu. Jadi namanya itu di Photoshop group ya. Kita bisa ungroup dan bisa group lagi. Nah, kita tinggal kalau misalkan mau ungroup, tinggal klik kanan di layer ya, layer yang sebelah kanan itu. Kemudian kita klik ungroup layer. Nah, nanti dia udah mecah-mecah lagi itu. Kemudian kalau kita mau ngegroup, kita tinggal pilih objeknya yang mau digroup, kemudian tekan shift, kemudian pilih lagi yang mau digabungkan. Misalkan kita mau menggabungkan objek ini dengan teksnya ya. Tinggal kita klik aja objeknya, kemudian tekan shift di keyboard, kemudian klik elemen fontnya, kemudian tekan Ctrl G. Ctrl G itu shortcut untuk membuat grup di Photoshop ya, grup layer. Nah, dia membentuk namanya grup 59. Nah, jadi kalau kita hilangkan atau kita tidak terlihat, dia akan menghilang gitu. Dan menghilangnya langsung dua-duanya gitu, karena dia udah jadi grup sih ya, jadi grup. Oke, kita lanjut aja teman-teman. Kalau masih belum paham bisa tanya di komentar ya. Oke, seperti tadi kita ungroup ya. Kemudian kita hilangkan gambar Cimory-nya, kita delete aja, tekan di keyboard delete. Nah, kita masuk ke layar berikutnya. Ini terdiri dari project ya, project. Ini di Photoshop ini bisa membuka beberapa project. Nah, tadi kita cropping objek yang project yang dengan nama ini nih di Photoshop, dengan nama filenya ya, filenya. Kemudian di project lainnya template yang udah aku siapin. Oke, ini kita tinggal berpindah project, tinggal klik di tab ini aja, tab atasnya aja. Oke, kemudian di tab yang ini ada dua cara kita mindahin ke template yang tadi aku siapin. Caranya tinggal di drag aja, kemudian kursornya kita tunjukkan ke template, project template, kemudian kita tarik lagi ke tengah. Itu cara yang pertama. Oke, kita delete ya. Cara yang kedua, bisa di layer sini ya, di layer, kemudian klik kanan, kita pilih duplikasi layer. Kemudian di dokumen ini kita pilih, nah, project yang terbuka di sini ada konten 32. Dan ini kan project yang terbuka nih, namanya konten 32.psd. Kita pilih, kemudian oke. Nah, nanti yang kita crop ini, objek ini berpindah ke layar atau project konten 32 atau template yang udah aku siapin gitu ya teman-teman. Oke, karena udah berpindah, kita sesuaikan aja. Karena ini terlalu besar, jadi kita sesuaikan seperti biasa. Lah ini ya, di sini teman-teman aku pakai garis pembantu ya, garis pembantu. Ini bisa teman-teman pakai, caranya tinggal dari kursor kita ditaruh di ruler aja ya, ruler di Photoshop, kemudian tarik ke bawah. Nah, dia otomatis akan membuat garis pembantu. Garis ini aku pakai buat sebagai pembatas aja sih.
biar konten-kontennya itu rapi, biar konten promo satu sama yang lain itu tata letaknya sama. Jadi aku pakai garis pembantu. Kayak misalkan lah kayak gini teman-teman. Biar antara konten yang ini dengan yang ini tuh sama gitu loh. Ya, teman-teman ya. Nah, kan sama kan? Dia beda di fontnya aja atau teksnya aja. Ini kan akan membuat lebih rapi project kita gitu ya. Jadi aku pakai garis pembantu tujuannya itu. Tapi kalau buat teman-teman yang nggak mau pakai nggak masalah ya, itu kembali ke teman-teman. Oke, kita udah drag tadi gambarnya, kemudian kita kecilkan ya seperti biasa. Kita klik dulu objeknya, kemudian di sisi-sisi ininya ya, apa namanya ya, ini transform control ya, kita klik aja sisinya, kemudian muncul lebih tebel kan garisnya, kita drag aja, jangan lupa tekan shift ya teman-teman. Oke, tekan shift, kita sesuaikan aja sesuai keinginan kita. Nah, misalkan segini ya. Oke, nah dan teman-teman di sini gambarnya kurang jelas pencahayaannya, kita jelaskan dulu. Tambah brightness-nya ya di image adjustment brightness or contrast. Nah, di sini keluar, kita cerahkan dulu agar sesuai dengan backgroundnya yang putih. Dia harus pas gitu ya antara pencahayaan background dan objeknya. Oke teman-teman, kalau misalkan dirasa masih kurang, kita tambahkan lagi pencahayaannya. Nah, saya rasa udah cukup ini ya. Nah, nggak beda kan kayak tadi nih, kita coba history ya, di move. Nah, ini kan gelap banget, ketika kita udah tambah brightness-nya dia udah beda dan udah lebih cerah. Oke, kita perbesar dulu. Oke teman-teman, kita udah mindah objek, tinggal kita edit aja namanya di sini. Kalau saran aku sih namanya itu yang lebih familiar di masyarakat gitu ya, nama produknya. Misalkan masker box gitu aja ya. Masker box isi 50. Misalkan seperti itu ya, 50 piece misalkan. Kemudian masker box ini aja ya, masker box isi 50 piece. Kita tambah keterangan ya, non medis gitu aja. Nah, sesuai dengan kemasannya. Nah, misalkan gini, non medis gitu ya. Nah, kita kecilkan yang non medisnya karena ini termasuk keterangan tambahan. Jadi dikecilkan aja, nggak masalah, jangan terlalu menonjol atau sama dengan head nama produknya. Oke, ini di sini terlalu jauh, jadi aku mau pakai duplikasi font aja ya teman-teman. Oke, kita duplikasi Ctrl+C. Nah, nanti dia jadi 2. Oh, ternyata di atasnya ada tulisannya, ini kita hapus dulu. Nah, ini kita nulis di duplikasinya, kita tulis tadi non medis. Oke, warnanya kita ganti hitam, kemudian ukurannya lebih kecil. Nah, kita bisa atur tuh, kalau duplikasi font kita bisa atur lokasinya. Kalau tadi kan terlalu jauh, kita bisa aja ngatur di font konfigurasi fontnya, cuma nanti akan memakan waktu lebih lama ya, karena kita harus nyesuaiin dulu, ngepasin. Nah, jadi nanti kita belajar juga insya Allah. Kalau memang kita itu lagi lagi masuk ke materi itu, nanti kita pelajari nggak apa-apa. Sekarang kita fokus ke cropping dulu ya teman-teman. Jadi teman-teman asah terus skill croppingnya, karena itu sangat penting ya untuk pengembangan desain teman-teman. Oke, ini udah harganya, nama barangnya udah aku edit, tinggal kita edit harganya. Jadi masker ini di warung kita jual 15.000. Oke, per piece. Nah, per piece ini kita edit ya, per box gitu ya, box. Oke,
Nah, kemudian di sini ada tanggal, keterangan tanggal, kita juga edit promo ini mulai tanggal sekarang ya, tanggal 14 ya teman-teman. Oke, tanggal 14 Oktober. Ya, udah selesai kontennya. Kita jangan lupa kita save. Kita save file mentahnya. Jadi teman-teman, tadi aku nyiapin template yang udah aku bikin sendiri dari awal. Nanti kita belajar lagi tentang template, cara membuatnya. Nanti kita akan belajar insya Allah. Tapi di materi awal-awal ini teman-teman pelajari dulu teknik cropping. Di pertemuan berikutnya juga nanti kita akan bahas juga teknik cropping lagi untuk lebih mengasah dan teman-teman jadi lebih terbiasa gitu ya. Jadi teknik cropping ini bukan hal yang sepele. Ini penting teman-teman, walaupun gampang ya, tapi ini benar-benar penting karena teknik cropping ini menurut aku bisa diaplikasikan di semua desain. Terutama desain konten ini ya, untuk mempercantik tampilan, untuk lebih mudah mempresentasikan sebuah objek, itu teknik ini akan dipakai terus gitu sama desainer-desainer, apalagi konten kreator untuk produk-produk pasti dipakai kayak gitu. Jadi walaupun desain terus berkembang, tapi kita nggak bisa ninggalin teknik cropping ini. Teknik cropping ini insya Allah akan kepake terus. Jadi teman-teman harus asah terus ya. Oke, udah save file Photoshopnya, kita tinggal save file JPG-nya ya teman-teman. Seperti tadi langkahnya, file kemudian pilihnya save as ya. Save as kemudian kita pilih JPG. Ya. Kemudian simpan. Oke, kita tunggu dulu prosesnya ya. Ini agak lama ya karena dia seperti mengkompres file ya dari PSD ke JPG gitu. Dan aku pakai resolusinya di sini lumayan gede, jadi agak lama ya teman-teman. Nah, jadi nanti kita insya Allah akan belajar bikin template ini sesuai dengan usaha yang teman-teman kelola. Tapi itu proses nanti ya. Jadi ini aku tadi nyiapin bahwa teknik cropping yang kita pelajari itu bisa diterapkan di template yang udah aku siapin gitu. Kita terapin di wadahnya gitu lah. Caranya gitu. Kalau kemarin kan kita hanya belajar teknik cropnya aja. Kalau sekarang teknik crop plus ditaruh di sebuah template. Nah, jadi udah kelihatan nih hasilnya teknik yang kita pelajari kemarin dan kemudian diterapkan di sini nih udah ada kelihatan nih, udah maksudnya udah ada gambaran lah ya teknik cropping itu untuk apa kayak gitu ya. Oke teman-teman, kita close dulu ya. Oke, kita lihat hasil JPG-nya ya teman-teman nih. Ya, jadi teknik cropping itu untuk mempermudah kita menyeleksi objek kemudian menerapkannya di objek yang lain gitu ya, seperti ini teman-teman. Jadi kelihatan ya tadi. Coba kita lihat before afternya ya. Kita coba lihat before after file yang udah kita cropping dan sebelum kita cropping tadi. Sangat berbeda sekali teman-teman, dan tentu dan tentu ini akan memiliki nilai jual serta orang juga lihatnya lebih profesional gitu ya teman-teman ya. Ya, jadi ini yang udah kita cropping dan ini yang belum. Kira-kira bagus yang mana? Teman-teman yang menilai sendiri ya. Ya oke teman-teman. Jadi di materi berikutnya akan kita belajar teknik cropping lagi, tapi akan aku buat desain membuat desain kurang lebih seperti ini. Jadi desainnya lebih hidup gitu ya dengan teknik cropping tadi. Hampir sama sih kayak yang barusan, cuma insya Allah kalau yang ini lebih hidup lagi gitu ya. Kita akan belajar lagi diterapin di template-template yang lebih menurut aku lebih bagus lagi gitu ya. Nah, kalau ini udah bagus tapi dia konteksnya promo.
Sedangkan yang misalkan seperti ini, lah seperti ini dia kontennya lebih konten edukatif atau pengenalan produk gitu ya. Nah misalkan seperti ini, jadi teman-teman selain bukan apa namanya, tidak hanya promo, teman-teman juga bisa berbagi konten atau cerita atau story lewat konten-konten yang teman-teman buat gitu loh. Jadi nggak melulu sosial media kita isinya promosi aja, tapi harus ada edukasi, pengenalan produk dan lain sebagainya teman-teman ya. Ya ini salah satu contoh teknik cropping juga. Insya Allah nanti kita akan belajar lebih jauh lagi. Sekian di video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.